Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang warga Aceh Timur yang juga pengusaha sawit diduga dibegal dan dirampok hingga harus dirawat di rumah sakit. Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg yang terjadi selama sebulan menyulitkan warga dan penjual gorengan. Sejumlah prajurit TNI membuka jalan di pedalaman Aceh Utara untuk membebaskan warga dari isolasi. Seorang warga Aceh Timur diduga menjadi korban pembegalan saat perjalanan pulang ke rumahnya. Pemasok sawit berinisial TM diduga dicegat beberapa orang asing hingga merampas uang tunai 150 juta rupiah. Warga desa Jambo Bale, Kecamatan Indramakmur dicegat saat mengendarai sepeda motor. Korban yang memilih jalan alternatif baru saja kembali dari pabrik kelapa sawit PKS di Kecamatan Indramakmur, Kabupaten Aceh Timur pada Jumat malam. Pelaku diperkirakan lebih dari 1 orang menganiaya korban dan merampas uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Korban kemudian dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur untuk menjalani perawatan. Informasi korban setelah kejadian memberi audio melalui WA bahwa korban meminta bantuan dan mengajak beberapa masyarakat untuk memberi pertolongan di olah TKP. Ya, itu berkisar pukul 19.50 waktu itu. Ambil uang cash ya kisaran 150 juta beserta dompet dan ada isi uang cash yang kita tidak tahu jumlahnya. Nah, di dalam dompet itu terdapat BPJS, KTP, dan STNK mobil Estri. Hingga saat ini korban masih menjalani operasi di rumah sakit karena beberapa luka bekas penganiayaan. Kondisinya saat ini pasien sudah dirawat. Dari awalnya masuk melalui IGD dengan keluhan luka robek di kepala, kemudian ada mual, muntah ya pasien, kemudian ada nyeri dada juga, nyeri kepala, nampak luka lecetnya di bagian dada dan di bagian perut. Sejauh ini, polisi masih menyelidiki kasus ini dan akan memberikan keterangan resmi setelah olah tempat kejadian perkara. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kota Langsa ditengarai menjadi kawasan darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba di daerah ini cukup rawan sehingga butuh dukungan dan komitmen semua pihak termasuk calon kepala daerah. Sejumlah pasangan calon, paslon wali kota Langsa mengikuti Focus Group Discussion, FGD, untuk meminta komitmen pemberantasan narkoba di daerah itu. Diskusi terpumpun yang digelar BNNK Langsa berlangsung di kampus Universitas Samudra Langsa Sabtu pekan lalu. Posisi Kota Langsa dinilai sudah darurat narkoba akibat maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di daerah itu. Diskusi terpumpun bertema mewujudkan Kota Langsa bersih dari narkoba. BNNK Langsa bekerja sama dengan 5 paslon wali kota berkomitmen untuk mewujudkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kolaborasi komitmen dengan kedua paslon, harapannya nantinya komitmen yang sudah ditandatangani dapat dijalankan karena memang kita tahu untuk Kota Langsa pengaruh narkoba sangat masif sekali dan tanpa kerjasama yang baik mustahil itu bisa tercapai dan bisa kita ciptakan
Kota Langsa bersih dari narkoba gitu. Siapapun yang terpilih kita harapkan dapat menjalankan komitmen yang sudah ditandatangani. Pemberantasan narkoba diharapkan prioritas utama bagi para paslon wali kota yang memenangkan kontestasi Pilkada Kota Langsa 2024. Ini sangat bermanfaat, yaitu adanya diskusi melalui FGD dan penandatanganan komitmen PMPGN yang tentunya kita nanti sama-sama akan menuntut calon di saat sudah duduk sebagai wali dan wakil wali kota untuk mengimplementasikan komitmen yang sudah ditandatangani. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, serta masa depan anak muda. Diskusi terpumpun juga dihadiri sejumlah mahasiswa Universitas Samudra, unsur Forkopimda Kota Langsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Menjelang pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, Komisi Independen Pemilihan KIP Banda Aceh terus mempersiapkan diri. KIP Banda Aceh menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024 yang berlangsung di Taman Sari, Kota Banda Aceh. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan pasangan calon paslon gubernur dan paslon wali kota Banda Aceh. Simulasi diikuti para petugas panitia pemungutan suara PPS di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Simulasi sebagai pelatihan bagi penyelenggara pilkada. Dengan simulasi, petugas bisa terlatih melaksanakan tugas semaksimal mungkin demi kelancaran pilkada. Insya Allah kita harus 100% siap ya dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh ini, mulai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan kepala daerah dan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota, dan juga seluruh rangkaian persiapan ini mulai dari logistik juga kita insya Allah di akhir Oktober ini akan kita terima semuanya konkret yang mulai dari surat suara dan juga logistik kebutuhan yang lainnya yang sudah memang sampai di Kota Banda Aceh. Pesta demokrasi tingkat lokal juga harus memudahkan pemilih termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan dan pembenahan tempat pemungutan suara TPS harus maksimal agar pemilih nyaman. Apa aja boleh. Dari yang pemilihan sebelumnya, yang bulan Februari yang lalu. Pilpres ya? Pilpres. Saya lihat simulasi kali ini sudah lebih baik. Yang pertama, saya ngelihatnya untuk bilik suara dulu. Bilik suara saya lihat sudah lebih luas karena sebelumnya itu lebih kecil sehingga kalau untuk ada kursi roda tuh kalau manuver sulit. Ini sudah lebih luas ya. Jadi memang sudah disesuaikan standar kalau ada pengguna kursi roda atau disabilitas itu lebih bisa manuver. Warga Kota Banda Aceh diimbau bisa berpartisipasi penuh pada Pilkada 2024 demi mendapatkan pemimpin yang benar-benar berorientasi melayani kepentingan rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. LPG subsidi yang semakin langka bukan hanya menyulitkan ibu rumah tangga, tapi juga pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Kelangkaan gas LPG 3 kg sudah berlangsung lama. Akibatnya, pelaku UMKM harus membeli gas subsidi di atas harga eceran tertinggi HET. Pedagang kecil juga kerap harus berhenti berjualan akibat gas bersubsidi tidak tersedia. Warga dan pedagang saat ini harus bersusah payah memperoleh gas subsidi 3 kg. Tak jarang, pedagang terpaksa membeli gas subsidi dengan harga lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi dari harga normal. Kadang dapat di pangkalan juga, terkadang beli di eceran yang harganya juga nggak terjangkau. Kadang bisa mencapai paling murah 38.000 lah. Kalau di pangkalan murah tapi susah dapat gitu? Susah dapat.
Paling 1 minggu kita kebagian 1. Pernah nggak gara-gara gas gini nggak jualan? Sempat juga sampai macet 2 hari, 1 hari. Kadang harus beli tabung gas yang besar. Warga berharap pemerintah mengatasi kelangkaan gas subsidi. Keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai akan membantu masyarakat dalam mengatasi kelangkaan gas LPG yang terjadi selama sebulan terakhir. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.